Hah? Malaysia ngeklaim budaya Indonesia lagi? Ngaku deh, karena apa justru Malaysia yang lebih dikenal dengan budaya Dayak daripada Indonesia? Percaya nggak kalau di Indonesia ini nggak ada namanya orang Indonesia asli. Ya bersamanya kita semua adalah pendatang. Kan orang Indonesia dan Malaysia itu budaya dan kebiasaannya sama. Tapi kenapa ya dari persamaan itu tidak jadi negara yang satu saja? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Malaysia mampu mengangkat budaya-budayanya menjerumu dunia. Bahkan turis-turis luar negara itu lebih mengenali budaya-budaya di ke Malaysia, karena Indonesia dan juga Malaysia ini ada sedikit persamaan soal budaya-budaya tersebut, apalagi di Sarawak, di perbatasan antara Indonesia yang budayanya itu hampir sama. Ini bukan soal klaim, tapi Malaysia mengajarkan kita untuk lebih berserius lagi melestarikan budaya-budayanya ataupun mengenalkan budayanya ke luar negara. Dan tanpa kurang sadari, mengenalan itu mendapatkan keuntungan banyak juga bagi ataupun menjadi kemasukan negara. Sebab dengan adanya mempromosikan budaya-budayanya sendiri ke luar negara, semakin ramai juga turis-turis luar negara yang pergi ke Indonesia. Ini ada artikel yang mengatakan kenapa di Sarawak budaya Dayak dijadikan identitas pariwisata yang kuat. Mulai dari kuliner, arsitektur, sampai kampanye global. Sementara di Indonesia, budaya Dayak masih tenggelam di balik narasi tambang dan ibu kota baru. Kalau mereka bisa merawat budaya lintas negara, kenapa kita yang punya wilayah lebih luas justru tertinggal dengan negara Malaysia? Nah, inilah bukti keseriusan Malaysia melestarikan budaya-budayanya. Hah? Malaysia ngeklaim budaya Indonesia lagi? Ngaku deh, kalian pasti pernah lihat komentar semacam itu setiap kali ada konten budaya dari Malaysia. Ya, pasti. Jadi sebenarnya itu cuma ngeklaim, atau jangan-jangan mereka justru lebih serius ngelola budaya itu. Waktu aku ke Sarawak, aku nemuin satu hal yang bikin aku mikir, kenapa justru Malaysia yang lebih dikenal dengan budaya Dayak daripada Indonesia? Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Tapi, meskipun 73% wilayahnya ada di Indonesia, banyak orang luar justru lebih akrab dengan budaya Dayak dari sisi Malaysia, khususnya Betul. Sarawak. Padahal, budaya Dayak itu nggak kenal batas negara. Etnis ini hidup di banyak wilayah Borneo, baik di Indonesia, Malaysia, maupun Brunei. Tapi kenapa ya justru Malaysia yang berhasil menjadikan budaya Dayak sebagai identitas pariwisata yang kuat? Waktu aku ke Kuching, ibu kota Sarawak, aku melihat gimana budaya Dayak bukan sekadar dipajang, tapi diramu sebagai pengalaman. Mulai dari arsitektur, kuliner, seni, sampai souvenir, semuanya konsisten ngangkat identitas lokal. Bahkan, kamu bisa nemuin restoran Dayak yang halal certified di tengah kota. Jadi, bukan soal mengubah budaya, tapi memperluas aksesnya. Malaysia sadar, kalau mau budaya lokal jadi daya tarik pariwisata, harus dibikin inklusif. Mereka nggak menghapus elemen asli, tapi nambahin opsi supaya market muslim juga bisa merasakan. Sementara itu, di sisi Indonesia yang punya porsi Borneo lebih besar, budaya Dayak justru kurang terlihat. Kalimantan masih didominasi narasi tambang, food estate, dan pemindahan ibu kota. Kalaupun ada festival budaya, skalanya kecil dan jarang jadi promosi nasional. Image Kalimantan sebagai rumah Dayak masih belum sekuat itu. Malaysia udah lama serius mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Di Sarawak ada Sarawak Tourism Board yang fokus bikin strategi jangka panjang, termasuk positioning Sarawak sebagai destinasi budaya. Mereka rutin bikin kampanye Sarawak More to Discover, lengkap dengan promosi internasional, kolaborasi konten, dan partisipasi di Travel Expo Global. Sementara Indonesia lebih sibuk bangun resort, spot Instagramable, dan bikin Bali-Bali baru, tapi lupa memanfaatkan kekuatan identitas lokal. Kalimantan punya potensi budaya Dayak yang luar biasa, tapi selama narasinya nggak dikuatkan, ya susah bersaing.
Orang luar mana bisa tahu kalau kita sendiri nggak angkat. Ini bukan soal siapa pemilik budaya. Budaya Dayak nggak bisa dimonopoli karena mereka hidup lintas batas negara. Yang jadi pembeda adalah siapa yang lebih serius merawat, mengemas, dan mengenalkannya ke dunia. Malaysia nggak ngaku-ngaku. Mereka justru ngajarin kita gimana caranya memperlakukan budaya lokal sebagai harta yang bisa dibagi, bukan cuma diklaim. Jadi, menurut kalian, apa yang harus dilakukan Indonesia biar budaya lokal seperti Dayak bisa lebih dikenal dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Ini bukan soal klaim, geng. Malaysia dah tutup mata kalau ini soal klaim dan klaim. Ini tanpa kita sadari, Malaysia itu menyekolahkan ataupun memberikan contoh yang baik soal melestarikan budaya di ke negara kita ini, geng. Karena budaya-budaya di Malaysia itu sebetulnya hampir sama. Tapi dengan adanya video-video macam ini, video-video yang memberikan fakta untuk memajukan negara kita, untuk melestarikan budaya, ramai netizen-netizen ini Konoha yang tak terima, ataupun ada juga yang koyak. Kalau katanya Malaysia itu hanya boleh klaim, tak boleh buat sendiri. Tanpa korang sadari, sebetulnya kita harus mencontoh Malaysia. Dan sebetulnya Indonesia sendiri pun itu penduduknya juga pendatang. Ini ada salah satu pemuda keturunan Cina mengulas soal hal itu, mencerdaskan pemuda-pemuda Indonesia sekaligus menyekolahkan agar orang semua paham. Emang orang pribumi dan orang keturunan Chinese ada persamaan? Jawabannya ada. Kita ini sama-sama bukan penduduk asli Indonesia. Kok bisa gitu? Percaya nggak kalau di Indonesia ini nggak ada namanya orang Indonesia asli? Ya persamaannya, kita semua adalah pendatang. Lembaga Eijkman untuk biologi molekuler sudah meneliti 19 pulau besar yang ada di Indonesia selama bertahun-tahun, dan ternyata hasilnya nggak ada orang Indonesia asli yang benar-benar asli dari Indonesia. Kenyataannya nenek moyang Indonesia semua adalah pendatang dari benua Afrika. Kembali dari sini kita boleh paham, geng, ya, dan lebih sadar diri. Ternyata negara kita itu pun juga pendatang, sama-sama pendatang. Jadi apakah patut kalau orang masih cakap klaim dan fungsinya apa klaim daripada cakap hanya omong-omong kosong, cakap klaim-klaim yang tak ada endingnya, yang tak ada keuntungannya. Alangkah baiknya kita contoh macam dekat Malaysia, kita lestarikan budaya-budaya kita tak payah rasis dengan bangsa-bangsa kita sendiri. Bahwasanya Indonesia dan juga Malaysia itu negara yang serumpun. Kita ini sama-sama umat beragama Islam, dari warna kulit hampir sama, dari segi watak juga hampir sama. Yang membedakan yaitu soal adab dan juga pendidikan. Ini ada salah satu cikgu Indonesia yang bernama Cikgu Gembul. Dia orang itu juga bermain di media sosial dan juga mengajar kepada murid-muridnya. Kebetulan sekali beliau mengulas soal budaya karena ada salah satu subscribernya, dia orang itu yang nulis di kolom komentar yang konon katanya Indonesia dan juga Malaysia itu hampir sama. Kenapa kita berpecah belah? Kenapa kita tak dijadikan satu saja? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Semoga video ini juga boleh menambah wawasan. Langsung saja kita tengok video tersebut. Pak Guru, kan orang Indonesia dan Malaysia itu budaya dan kebiasaannya sama, tapi kenapa ya dari persamaan itu tidak jadi negara yang satu saja? Pertama, kita tuh serumpun tapi di bagian baratnya saja. Jadi Indonesia yang khususnya orang-orang Sumatera, orang-orang Melayu itu adalah orang-orang yang sangat identik atau sangat dekat dengan orang-orang Malaysia. Bahkan suku Melayu itu, kata Melayu itu juga menjadi salah satu awal mula dari kata Malay atau Malaysia. Jadi itu adalah berasal dari suku yang ada di sana itu. Nah, dari persamaan yang seperti itu, kenapa kita tidak menjadi satu negara? Salah satu alasannya itu adalah karena kita dijajah oleh bangsa yang berbeda. Sesederhana itu. Jadi dalam istilah penjajahan atau dalam istilah kepemilikan sebuah wilayah itu ada istilah yang namanya utis possidetis juris. Jadi di mana negara itu akan memiliki sebuah wilayah yang menjadi milik dari negara sebelumnya, kurang lebihnya begitulah. Nah, Indonesia dulu itu bekas jajahan Hindia Belanda.
karena bekas jajahan karena Hindia Belanda itu hanya menguasai wilayah ini saja, maka ya sudah seperti ini. Sedangkan Malaysia dikuasai oleh Inggris. Jadi karena dijajah oleh bangsa yang berbeda, kita berbeda. Tetapi pada aslinya, pada kenyataannya kita tuh udah bersatu sebenarnya. Bahkan ada upaya-upaya dari founding parents kita untuk mencoba menyatukannya. Makanya dalam rapat BPU PKI, Bung Karno, kemudian Pak Muhammad Yamin dan sebagainya menginginkan agar Indonesia dengan Malaysia itu gabung. Bahkan mayoritas atau banyak sekali orang-orang Malaysia juga dulu di zaman tahun 45 juga ingin bergabung dengan Indonesia. Walaupun pada perkembangan selanjutnya ada hal-hal yang tidak disukai dari orang-orang Malaysia terhadap Bung Karno, dan begitu pun sebaliknya, maka penyatuan atau integrasi antara Indonesia dengan Malaysia itu tidak terjadi. Apakah nanti kedepannya bakal terjadi, kita tidak tahu. Di sini saya akan memberikan sedikit tambahan ya tentang kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia dan juga Malaysia. Di saat bulan 1 Syawal ataupun Hari Raya Idul Fitri kemarin, itu pun ada sedikit perbedaan tentang budaya juga. Orang Indonesia kebiasaannya itu memakai baju koko. Baju koko itu dipakai hanya rata-rata hari pertama hari raya aja. Tapi kalau di Malaysia itu tetap kokoh memegang budayanya ataupun pakaian-pakaian yang dinamakan pakaian Melayu, identik dengan berpakaian-pakaian Melayu tersebut. Itu apa buktinya dan itu apa tujuannya, apa faktanya? Itu untuk mengingat anak muda-muda Indonesia biar tak melupakan budaya-budayanya. Dan ternyata baju-baju Melayu itu juga ada makna, ada arti sendiri, bukan main-main, bukan hanya dibuat dan juga bukan hanya dipakai saja. Jadi selain untuk menutupi aurat, ternyata ada makna-makna tertentu. Kita tengok dulu videonya. Baju Melayu sebenarnya mempunyai makna tersirat tersendiri yang mungkin masih ramai tidak mengetahuinya. Dalam video kali ini kami akan kongsikan rahsia di sebalik baju Melayu yang mungkin ramai yang tidak tahu. Kepada yang baru mengetahui saluran ini, jangan lupa tekan butang langgan dan butang loceng untuk mendapatkan lebih banyak video menarik daripada kami. Ayo kita mulakan. Pertama, jenis baju Melayu. Baju Melayu terbahagi kepada dua jenis utama, iaitu cekak musang dan teluk belanga. Cekak musang mempunyai kolar berdiri dan biasanya dipadankan dengan 5 butang. Ia memberikan penampilan lebih kemas dan formal sesuai untuk majlis rasmi. Manakala teluk belanga pula tidak berkolar dan hanya mempunyai 1 butang di bahagian leher. Gaya ini katakan berasal daripada Johor dan lebih santai. Sering juga dikaitkan dengan identiti Melayu tradisional. Dari segi sejarah, reka bentuk Melayu ini dikatakan mendapat pengaruh daripada jubah Arab, namun telah disesuaikan dengan budaya dan cuaca di Nusantara. Kedua, makna bilangan butang. Bukan sekadar hiasan, butang pada baju Melayu juga mempunyai falsafah tersendiri. Baju Melayu cekak musang biasanya mempunyai 5 butang yang melambangkan rukun Islam. 2 butang di atas mewakili 2 kalimat syahadah dan solat, manakala 3 butang di bawah melambangkan puasa, zakat dan juga haji. Sekiranya hanya 3 butang saja dipakai, maka falsafah menegakkan rukun Islam melalui pemakaian tidak tercapai. Bagi baju Melayu teluk belanga yang hanya mempunyai 1 butang di leher pula, melambangkan keesaan Tuhan sesuai dengan konsep tauhid dalam Islam. Terdapat juga versi yang menggunakan 7 butang yang dikatakan mewakili 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Sering dipakai oleh golongan bangsawan pada zaman dahulu. Ketiga, makna 3 saku. 3 saku pada baju Melayu juga mempunyai makna yang tersirat. Saku di bahagian dada melambangkan hubungan dengan Tuhan, iaitu pegangan agama seseorang. Manakala 2 saku di bahagian bawah melambangkan hubungan manusia dengan sesama insan dan hubungannya dengan alam sekitar. Oleh itu, baju Melayu bukan sekadar pakaian, tetapi juga peringatan kepada pemakainya
agar menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Keempat, reka bentuk seluar. Seluar baju Melayu dikatakan mendapat pengaruh daripada pakaian tradisional Turki. Jika diperhatikan, potongan seluar baju Melayu agak longgar dan tidak ketat, memberikan keselesaan serta menutup aurat dengan sempurna. Ini membuktikan bahawa budaya berpakaian orang Melayu bukan sahaja menekankan estetika, tetapi juga kesopanan dan kesusilaan.